Yesus Tuhan nih. Yesus nanya sama saya, Jib, kenapa kamu tidak menuhankan saya? Jawaban siapa, Bu Dani? Tahu nggak? Apa? Lo nggak pernah ngaku Tuhan. Lo nggak pernah ngaku Tuhan. Kan sudah dibilang Yesus, aku kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad juga bilang begitu. Mana mungkin? Aku gara-gara sudah gimana ya? Janganlah lari-lari ke agama kalian dulu. Bukan, jangan serang Nabi Muhammadnya, jangan pribadinya, serang idenya. Kan kebiasaan menghujat kan? Yesus bilang dah. Nabi Muhammad juga bilang gitu. Tapi kan Nabi Muhammad, maaf ya Bang Juma kalau dengar. Buktikan, jangan hanya omon-omon. Apa sih? Buktikan mana dalilnya. Bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang akulah jalan dan kebenaran juga dikatakan oleh Nabi Anda. Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ya Ustadz, gue tiduran. Gue bukain aja ya. Nih, Al-An'am ayat 154. Nah nih, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu dapat rahmat. Agar kamu mengatakan, nih Nabi Muhammad mengatakan bahwa kitab ini hanya diturunkan kepada dua golongan. Tunggu bentar, bukan. Ini mengatakan sesungguhnya. Dah, tunggu dulu, nah, kok verses. Nah, 153 nih. Dan bahwa adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Dianya ini Rasulullah ya. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jelas ya? Nabi Muhammad disuruh bilang berapa itu Bang Jibril? 153. Kalau dibaca saja dari 151 apa panjang. Namanya? Apa? Al-An'am. 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 Dari 151 Allah bilang, katakanlah, disuruh nih perintah nih, Muhammad katakanlah. Marilah aku bacakan ini panjang. Nah, di 153-nya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Dianya siapa? Rasulullah. Enggak, balik lagi ke tadi Bu Darni. Kita malas banget ngomongin ayat. Coba baca dengan tepat. Jalanku, kunya itu huruf besar. Iya, jalan Allah. Ya, berarti kan bukan Nabi Anda. Ini adalah jalanku. Ini jalan Allah berarti ya, yang lurus. Ya. Maka ikutilah. Ini siapa? Ya, nggak tahu itu siapa. Ya kan dibilang, katakanlah Muhammad. Kan Nabi Muhammad yang disuruh ngomong. Gimana sih? Ya ada lo dikatakan begitu. Akulah jalan kebenaran. 151, baca dari 151. Terlalu terdoktrin kamu ini, terlalu termakan dogma. Waduh, jadi gue yang kemakan dogma. Terlalu termakan dogma kamu ini. Bang Jibril, lanjut aja sama Bu Darni ini, enak tadi ngobrolnya. Ini satu lagi nih nggak ngeladenin. Tidak masuk akal. Ya nggak masuk akal tuh kau. Saya ini dengar dari tadi. Sama Bu Darni nggak ada masalah. Udah lanjut aja Bang Jibril. Yang itu nggak usah diladenin. Coba aja Yasin 34 aja biar simpel Bang Jibril. Yasin 34. Iya. Yasin ayat 3 dan 4. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu rasul. Inilah jalan yang lurus. Nah, itu deh kurang panah gitu. Dibukakan aja itunya, orangnya parah nih. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Apanya? Al-An'am 51. Mana ini? Al-An'am 51 ini. 152. Dari 151 ke 153 Bu Darni. 51 ke 53 kan? 151. Oh, 151. Ke 153.
Tapi di sini dikatakan, bentar ya, di hadis. Lah, kok ke hadis? Iya, bentar ya. Nih. Ini segitu Tapi kok sempurnanya di sini- ajaran Rasulullah sampai yang diserang tuh hadis Nih. bukan Al-Qur'annya. Nah, gimana? Ini Sahih Bukhari 5242. Oke, bentar. Muhammad tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan diriku. Quran Oh, iya. Al-Ahqaf 46 ayat Betul. 9, Muhammad berkata, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya dan kamu, katanya. Betul, Tapi karena kan dia seorang beda manusia. Kalau Yesus, kan aku adalah kebenaran dan hidup, katanya. Tidak Dia tahu ada yang dia tahu sampai dia tahu kebenaran. kiamat nggak? Tahu. Hah? Itu Gimana sebagai tuh dia tahu? manusia. Dia yang nggak Tuh, tahu kan giliran- kiamat sebagai giliran- manusia. Tapi giliran yang di- datang siapa coba? Giliran Yang datang ditunjukin siapa? giliran Yang ditunjukin datang. kenabiannya Rasul, kenabiannya Nabi Isa, ibu bilang orangnya, kedagingannya. Tapi kalau yang datang siapa yuk? Yang datang menghakimi siapa? Kan Yesus. Ya tahu dong dia kiamat. Bu Hanya Darni dia tahu nggak? berbicara pada saat itu Bu, secara Bu Darni manusia. tahu nggak kenapa Nabi Isa yang turun yang balik lagi? Ya di kami kalau Nabi Yesus datang itu untuk menjemput orang-orang yang percaya padanya. Menghakimi. Itu yang setia padanya dan mentaati Nah, segala hukum-hukumnya. Bu Darni, Itu Bu kalau Darni. di Kristen. Bu Darni, kalau saya nih sekarang, saya keluar rumah nih, Bu Darni juga keluar rumah, saya tunjukin saya belah bulan. Bu Darni nggak akan mengimani juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya kalau ada Mesti kalau Yesusnya ada sendiri yang bukti-bukti, turun nanti. Mesti tuh Yesusnya turun yang sendiri nanti. Bilang, Darni, aku bukan Tuhan. Kan gue bilang, sembah bapak gua, bukan gua. Baru Bu Darni Kenapa? percaya. Bang Jibril, kenapa Yesus enyahlah kau dari hadapanku? Dia itu nggak mungkin dia manusia mengenyahkan manusia kelak di akhir zaman. Nah Karena ini dia nih, adalah Ibu Tuhan Darni, itu Bu Darni coba lihat handphone Bu Darni. Ya. Nah, abis itu Bu Darni lihat nggak ada yang namanya Roman L itu? Roman L. Roman L tuh. Apa itu? Iya. Saya bilang, enyahlah kamu dari ruangan ini. Nah, iya Nah, kan? saya bisa Ruangan mengenyahkan ini dia. Berarti bukan Tuhan, hanya di ruangan ini. Bukan maksud saya. Itu saya nyontohin langsung. Iya, dia berkuasa memang, tapi kuasanya tuh dikasih Tuhan Bapaknya. Bukan. Kenapa dia mengenyahkan? kenapa itu? Karena Bapa itu, Elohim itu adalah roh, tak terhampiri, tak kelihatan. Ya, makanya seharusnya Allah yang tak kelihatan itu yang turun untuk menebus manusia ini. Tapi karena manusia tak sanggup menghampiri roh itu, maka Allah itu menurunkan dirinya, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Maka yang menjadi manusia inilah nanti untuk menghakimi seluruh umat manusia. Maka Enggak, ayat tapi- Yohanes 9 tapi- ayat 9 39. Tapi Bu Darni paham nggak? Kita lompat-lompat nih. Tadi saya bilang kalau sampai nanti kiamat saya ketemu Yesus, habis itu Yesus bilang, kenapa Jibril kamu nggak nuhanin saya? Nggak Jawaban ada saya, lagi seperti lo itu nggak pernah, pertanyaan. lo nggak pernah Nggak ngaku ada. Tuhan? Tidak. Nggak pernah nggak dia ngaku Tuhan? Kedatangan Yesus. Enggak, Bu Darni ini berarti maksudnya Tuhannya ini tebak-tebakan ya. Jadi begitu Yesus bilang, ya Tuhannya tebak-tebakan. Dia nggak ngaku Tuhan, tapi kita tebak dia Tuhan. Jadi Yesus tuh nanti benar sekali. Saya nggak pernah bilang saya Tuhan, tapi karena ketebakan kamu benar, silakan masuk surga. Gitu ya? Bukan. Tuhan Yesus itu nggak perlu dia disembah-sembah. Manusia pada saat itu mengenal siapa Yesus itu. Makanya pada saat itu mereka menyembah Yesus di Maria dan Maria yang lain menyembah kaki Yesus. Dan waktu mereka di dalam kapal, sewaktu angin ribut itu sudah Yang dia tidur. kencang, Yang dia tidur. mereka setelah sudah selesai Yesus Yang dia tidur bukan? memberhentikan angin ribut itu. Wih. Ya, waktu selesai Yesus memberhentikan angin ribut, baru mereka sujud kan? Sujud. Aturan kan, jangan kalian sembah aku bukan Tuhan aku. Gak usah, biasanya aku. Jadi kan bisa jadi aja Tuhannya kalau lagi seperti itu. jadi Tuhannya lagi tidur, habis itu dibangunin disuruh berhentiin angin badai gitu. Iya, pada saat itulah di peristiwa di Jadi situ. kalau jadi Tuhannya lagi meleng nih Bu. Jadi Tuhannya lagi meleng, dibangunin jadi di stop itu. Kalau nggak dibangunin gimana tuh Bu? Sebagai manusia dia pada saat itu beristirahat. Nah,
Nah, itu dong. Nah ini Bu Darmi, Kan ini dia pengajarannya. datang Nabi-nabi sebelum ini Bu Darmi, nabi-nabi sebelum ini menyembah Tuhan yang maha kuasa, yang besar, yang maha besar. Yang Bu Darmi, Iya. kita ngelihat matahari aja nggak bisa. Terus mau ngelihat yang nyiptain, kan lucu. Nah ini Justru sedikit itu, nih betul. sedikit Bukan meleng aja, sedikit nih ini memang tingkah manusia seperti ini. Tuhannya meleng dikit, Makanya. nyembah makhluk. Meleng dikit nyembah makhluk. Meleng dikit nyembah makhluk. Akhirnya diturunin Al-Quran. 14 abad Islam nggak ada yang nyembah sesama makhluk. Nyembahnya Tuhan, mencipta langit bumi beserta isinya. Manusia begini Bu. Mana ada menyembah manusia? Mana ada orang Kristen menyembah manusia? Lah Yesus Hanya siapa? tetap menyembah ilahi itu. Yesus ini kan datang firman ilahi dia. Firman ilahi yang menjadi manusia, menjelma Berarti bukan- menjadi manusia. Berarti bukan Yesusnya. Yesusnya, Yesus Nah, disembah. Ibu bilang ilahinya. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Mana ada para nabi? Itu berani dia berkata bilang, seperti itu maksud Jika engkau dia, melihat aku. Bu Darni. Itu dia bilang, ini lo kalau mau lihat Tuhan, gak usah lihat Tuhan, lihat gua. Ini gua mukjizat, gua nggak ada bapak. Mana berani para nabi berkata seperti itu? Gak ada. Makanya Coba dia siapa? bilang nggak Siapa usah lihat berani bapak, berani lihat nabi? diriku. Ini kebiasaannya Jika manusia engkau- selalu gini, Bu. kan Bu Darni, ditanya Ibu Darni murid-muridnya, tahu nggak? Bang Jibril. Bu Darni tahu nggak cerita Nabi Musa? Nabi Nabi Musa yang dia naik ke atas Sinai ya. Ke Bukit Sinai, ke Bukit Sinai. Heeh. Ini manusia nih Bu, baru dibelahin sungai, baru dibelahin laut. Nabi Musanya meleng dikit ke atas Bukit Sinai, turun udah pada nyembah. Apa Ibu? Ibu tahu nggak tuh ceritanya? Tahu menyembah sapi, dibuat mereka sapi karena mereka tak ada itu, nggak datang Nabi Musa itu. Kita inilah Tuhan kita kan seperti itu. Ini nggak ada hubungannya? nabi sedikit, nih Nabi Isa baru diambil nih, udah pada nyembah makhluk lagi. Enggak dong. Rasulnya nggak Yesus datang itu kan sedikit diri Bapa langsung itu. nyembah makhluk. Yesus itu wujud dari Bapa itu, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud gambar daripada Allah itu. Bu Darni percaya nggak cerita-cerita nabi-nabi sebelum ini? Ceritanya nggak percaya dong, maka dicatat di dalam Alkitab. Oke, kita contohin Nabi Nuh deh. Bu Darni tahu dong cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh waktu itu disuruh dikasih firmannya, Bu, dikasih tahu Tuhannya, kamu bangun bahtera. Karena Tuhannya udah muak sama penyembah makhluk nih. Akhirnya Nabi Nuh berhala. Iya berhala. Ya berhala kan makhluk, Ibu. Makhluk kan berhala. Semua yang ada di dunia ini berhala, Bu, kalau kita sembah. Ya. Nah, habis itu Nabi Nuh bilang kan ke umatnya, "Hai umatku, ayo kita bikin bahtera." Umatnya nanya, "Dari mana lo tahu ini?" Di bukit. Nah, dari tahu di mana? Enggak, Tuhan yang tidak terlihat. Tuhan Allahku, Tuhan yang tidak terlihat, ngasih wahyu untuk ngasih tahu ini. Kafir-kafir yang nyembah berhala bilangnya apa, Bu Dari? Mana Allahmu nggak kelihatan, katanya maha kuasa, kok nggak turun? Lihat nih berhala saya, nih turun ke bumi, saya bisa lihat, saya bisa jamah, saya bisa pegang. Itu jawaban kafir-kafir yang membantah Nabi Nuh. Sampai 40 hari Bu hujan. Ini kafir tetap di situ. Tetap dia percaya sama berhalanya. Sampai nanti hujan, udah kebanjiran, baru. Tapi udah telat. Nah, Bu Darni kapan ikut bahteranya? Ya aku udah di bahtera yang benar ini. Lah Ibu Darni kan masih nanya, Allahmu mana Allahmu maha kuasa, nggak kelihatan. Kan Bu Darni masih nanya-nanya kayak gitu. Enggak, mana kelihatan Masih- Allah masih- kami, Kristen. Masih nyembah makhluk Enggak juga kan? kelihatan Allah. Di Kristen Allah kami enggak kelihatan, tak terhampiri kan katanya. Allah itu tak terhampiri. Makanya dia menurunkan dirinya. tapi yang Bu yaitu Darni, firman-Nya tapi yang Bu Darni supaya sembah bisa- siapa ya? Yang disembah itu Bukan Yesus. Allahnya. Di dalam- Ibu sekutukan Allahnya. Yesus itu kan firman Elohim itu, dia satu. Ya, Aku dan Bapa satu, kan begitu.
Ibu Darni malah sekutuin Allahnya. Padahal dibilang jangan ada ilah-ilah lain, malah ada ilah Yesus. Iya. Bagaimana sih Bu Darni? Ilah-ilah lain memang Yesus bukan ilah pada saat itu. Iya kan? Itu, padahal bukan Tuhannya ilah bilang dia. jangan ada ilah-ilah lain, nah, malah ada ilah Yesus. Iya. Bagaimana? Memang harus Elohim itu aja ilah. Tapi Yesus ini siapa? Dia Tadi kata firman Ibu Darni, Elohim Yesus itu ada ilahnya. Dia firman Elohim. Ah. Bu, Yesus itu firman Elohim yang turun ke bumi. Ya, ilah Bapa lain itu dong dia, berarti. Tapi firmannya Ya ilah lain dong berarti. bukan ilah lain. Satu dia dengan Bapa itu. Ya itu Buktinya ibu nyata sekarang di mana sekutukan. Yesus? Ya Di ibu mana sekarang sekutukan. Yesus berada? Kan Di langit surga kedua. dia. Kan Di langit surga kedua. dia. Kalau Yesus berhala, nggak mungkin dia naik ke surga. Bu, tadi kita setuju semua yang ada di dunia ini berhala kalau kita tuhanin. Sekarang kutanya, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan Elohim, di mana berada sekarang? Pasti hancur kan? Hancur. Hancur Yesus semua. Tidak, Yesus sekarang berada di surga. Yesus Tapi ada berada di Firaun surga. tuh. Dan Firaun akan turun. Dan Firaun dan ngaku akan Tuhan turun tuh masih kembali. ada mayatnya tuh, Bu. Firaun kan hancur dia. Praktekkan. Ibu tahu nggak kenapa Firaun. Nabi? Ibu tahu nggak kenapa Nabi Isa nggak pernah bilang dia Tuhan? Akulah Tuhan, dia nggak pernah bilang kayak gitu. Karena sama dia nanti kayak Firaun kalau tiba-tiba ngomong kayak begitu, Bu. Oh, tidak. Oh enggak. Tidak. Makanya, Kenapa dia nggak? Kenapa dia nggak pernah bilang dia Tuhan, Bu? Dengar, Bang Jibril, sewaktu Ya. penguasa kegelapan untuk menggoda Yesus waktu ke gunung Tuh itu. kan. Masa Tuhan digoda, Dengar Ibu? dulu. Ibu ngerendahin Dengar dulu, Tuhan dia nih, digoda, masa Tuhan digoda? Dia digoda sewaktu sebagai manusia, kuatkah ini? Benarkah ini? Berimankah ini? Kan seperti itu. Nah itu maksudnya di situ, supaya begitulah umat manusia itu. Walaupun kita digoda dari kiri kanan atas bawah, kita harus tetap kuat kepada Tuhan. Nah, itu. Asumsi. Apa kata Yesus kepada penguasa kegelapan itu? Hanya kepada Tuhan saja, Tuhan Allahmu lah engkau menyembah. Nah kan Jangan Tuhan kau Allah. cobai Tuhan Kenapa Allah. tiba-tiba Allah nih? Ya, kan dibilang di situ ada Tuhan, Allah di situ di dalam Alkitab itu. Di dalam Matius 4 ayat Tiba-tiba 8. ada nama Tuhan saya di situ ya. Ya, oke. Terus? Ya, Matius 4 ayat 7 dan 8 dan 9 10 itu. Jangan kau cobai Tuhan Allahmu, Tuhan, Allahmu. Pada saat itu Yesus Tuhan. Tuhan itu maksudnya penguasa. Penguasa. Ya betul. Allah itu adalah sesembahan. Itulah sebutan kepada kalau kami orang Kristen. Allah itu itulah hakikatnya Yesus ini, Allah itu. Nah, itu. Waduh. Enggak, tapi Ya, itu kami Ibu begitu. Ibu Darni mau nyembah Tuhan yang bisa dites-tes gitu. Dites-tes. Itu tadi dites kan sama setan. Itulah hebatnya. Nah, Tuhan kalau Tuhan saya Bu Darni, kalau Tuhan saya Bu Darni, begitu abis iblis mencobai Adam dan kejadian, abis itu Allah bilang kamu masuk neraka. Iblis tuh minta izin sama Allah saya. Bukannya Allah saya malah dicobain iblis. Paham nggak Bu Darni? Bukan Allah yang dicobain, firman-Nya yang menjadi manusia yang dicobain. Iya, mau firmannya kek, mau jempolnya kek, mau kupingnya kek, tetap iya. kan Tuhan Ibu dicobain kan. Nah kalau Tuhan saya Bu, Allah Subhanahu Wa Taala itu malah iblis tuh minta izin, saking berkuasanya Tuhan saya. Bukan malah Allah dicobain iblis. Buktinya kalah rupanya Tuhan kami. Ada kalah dia, kan menang, nyala kau. Iya, tapi bisa Iblis. kan dicobain. Engkau harus menyembah hanya Tuhan Allahmu saja. Iya, tapi Kata bisa kan Yesus. dicobain. Iya, dicobain bisa kan. Bukan dicobai, dia mencobai, dia maksudnya mampan nggak kayak gitu ya kan? Ternyata Enggak, Bu Darni Kalah, gini. Kita analogiin aja nih, Bu Darni. Kalau saya, ini kalau Bu Darni cantik banget nih. Ini kan Bu Darni bener cantik banget dong, ya nggak? Nah, saya mau nyobain Bu Darni. Kalau memang Bu Darni itu memang cantik banget, saya nyoba Bu Darni aja nggak bisa. Karena saya jelek, Bu Darni cantik. Tapi kalau udah saya bisa cobain Bu Darni, berarti Bu Darni nggak secantik itu. Saya aja bisa nyoba. Paham nggak? Iya. Ternyata kan nggak menang iblis itu. Tapi kalau iblis itu Iya, tapi udah menang bisa pada dicoba saat itu, dong, minimal. oke, berarti nggak berkuasa dia, nggak berkuasa. Ini kan berkuasa. Iya, Setiap berarti bisa apa yang dicoba dilakukannya minimal.
kalah semuanya kan dibuat. Ya bisa dicoba minimal. Bayangkan luar biasanya Yesus itu. Orang pendarahan 16 tahun. Tapi bisa hanya dicoba. Ujung bajunya saja disentuh. Wanita pendarahan itu berdarah-darah. Awak aja haid 4 hari. Waduh, gerahnya minta ampun. Ini si wanita 16 tahun terus menetes darah di kemaluannya itu. Begitu dia melihat Yesus, hanya ujung jubahnya aja di situ langsung bergetar Yesus itu. Ada yang bebannya berat kali. Akhirnya sembuh dia pada saat disentuhnya jubah Yesus itu. Sadis. Biasa. Tapi Nabi Musa bisa belah laut, tuh Darni. Hanya belah laut, tapi dia tidak ada dicatat sebagai hakim yang adil kelak datang untuk menghakimi dunia. Mana ada? Nabi Musa bisa belah laut. Nabi biasa. Ini baju dipegang sembuh sih biasa. Saya juga kalau ke dokter bisa sembuh juga. Udah 14 tahun pendarahan. Nggak ada masalah. Ini belah laut, Bu. Dokter mana yang bisa belah laut? Lalu pesta membelah laut Tuhan Yesus. Mampus. Musa itu Tuhan Yesus. Bukan karena kekuasaan Nabi Musa. Nih Bu Dani yang dia makan ini nih. Dia kayak pas ini kan Protestan kan? Kristen Protestan HKBP saya. Mantap, abad 16. Musa itu diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus sehingga Musa bisa membelah laut. Iya betul. Iya dikasih kuasa kan sama siapa? Sama Tuhan kan? Ya. Berarti nggak kuasa-kuasa banget dong. Sama kayak Yesus tadi nyembuhin juga dikasih kuasanya sama bapaknya. Yesus dia sendiri yang menyembuhkan. Nah lo, terus dia ngapain berdoa abis nyembuhin? Loh, ninung, bingung. Bukan bingung. Dia kan doa abis nyembuhin, Bu. Iya, dia kan di dunia ini. Jadi dia tetap supaya manusia juga itu berdua kepada Tuhan yang di surga. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Kan di surga. Di langit Ibu. Nah, di surga itu langit itu surga. Makanya di dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada Musa. Bu Darni berarti kalau dari Medan ke Jakarta lewat sorga. Nggak gitu Bu, langit ya langit bukan sorga. Sebentar. Kalau di dalam langit ya langit bukan sorga. Bang Jibril, di dalam perjanjian lama selalu Allah itu berbicara kepada nabi-nabinya dari langit. Dengarkan. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Dari langit. Surga itu di langit. Allah itu di langit. Nah, udah. Baru Keluaran 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendirilah telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. 2. Ya. Ketiga, Yeremia 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku. Di langit tahtanya. Mantap. Itu dari langit tingkat 3. Oke. Ibu ketiga. karena Bu Darni pakai ayat, saya pakai ayat juga. Saya mau nanya boleh nggak Bu? Oke. Boleh. Nah, nih. Ibu tahu nggak Yohanes 17? Tahu dong. Yohanes 17 tahu dong. Nah, ini doa terakhir Yesus Bu. Setelah ini dia ditangkap. Yesus ditangkap 18 itu udah ditangkap, habis itu dia meninggal. Iya, habis itu bangkit lagi kepercayaan Ibu. Di Yohanes 17 Bu, di sini dibilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, ini saya bingung nih Bu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Iya. Jadi Yesus bilang, ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Berarti semua firmannya udah habis di situ Bu. Kenapa Ibu nerima firman setelah kejadian ini Bu? Kan firman dari siapa namanya? Paulus, firman dari yang lain-lain. Itu kan datangnya setelah ini dong, betul nggak? Firmannya udah habis nih. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Nah, berarti udah habis tuh firmannya di situ. Nggak ada tuh, nggak ada tuh tebus-tebus, gantung-gantung, nggak ada tuh. Itu firman-firman yang datang setelah ini.
Itu Bang Jibril hanya untuk Yesus firman, semua yang diserahkan ya Elohim Yahweh itu kepada Yesus itu hanya untuk Yesus. Kalau untuk Rasul Paulus beda lagi. Loh, kamu baca nggak sih ini? Nih, kamu baca nggak sih ini? Udah baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Iya. Udah menerima. Paulus nerimanya kapan? Setelah ini dong? Ya ditambahin lah. Loh, kok dia bantah Yesusnya sendiri loh. Yesusnya bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, Paulus nerima firman setelah ini dong? Iya, betul itu nggak? Kan ketika Yesus. Nggak, betul nggak, Bang Kepas? Betul nggak? Paulus nerima firman setelah ini? Iya benar. Kan dipilih, Yesus kan memilih Paulus kembali di dalam Kisah Para Rasul 9. Oh, jadi di sini di Yohanes 17 salah nih. Dia untuk salah nih berarti. Berarti Yesus di sini salah. Lah, kok nggak salah? Kan tadi dia bilang segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Iya, sudah disampaikan kepada mereka. Udah dong, mestinya selesai di sini dong. Kenapa ada firman-firman lain? Kan dipilihnya lagi Paulus untuk meneruskan penginjilannya lagi. Berarti dia mestinya nggak ngomong gitu dong di sini. Ya dong. Kalau masih ada firman untuk Paulus nanti, dia nggak usah bilang dong telah kusampaikan semua, udah selesai. Iya, maksudnya pada saat Yesus datang ke bumi, dia sudah menyampaikan firman-Nya kepada murid-muridnya dan di sekitarnya pada saat itu. Nah, sekarang dia dan mereka telah menerimanya. Jangan dipotong, Bu. Mereka, iya, mereka sudah menerimanya. Udah diterima di sini semua firman-Nya. Nah, Paulus nerima firman-Nya. Paulus nerima firman-Nya setelah ini kan? Dipilihnya lagi, lalu Paulus dipilihnya lagi sebagai rasulnya. Apa itu tambahan itu? Nggak salah, nggak salah. Udah. Nggak salah, tapi saya ngikutin. Saya ngikutin Yesus bilang, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi yang menerima setelah ini bukan dari Yesus. Kenapa nggak dari Yesus? Kan udah disampaikan sekarang di sini, udah selesai di sini. Ini sebelum dia digantung loh. Selesai di situ dengan murid-muridnya. Nah, sekarang tiba-tiba ditambah muridnya gitu ya? Ya, sekarang banyak lagi murid-muridnya. Selain yang 12 ada 70, 72. Habis dari situ sampai ke seluruh bumi murid-muridnya. Itu dia. Tapi murid-muridnya pada saat bersama dengan Yesus ada 12. Satu pengkhianat yaitu Judas, tapi diganti dengan Matias. Setelah itu ada lagi 70 yang pengikut dia. Lalu kembali menyebar sampai ke seluruh dunia. Karena apa? Pengabaran oleh Paulus. Karena dipilih Yesus Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Aku memilih dia untuk menyampaikan pengabaran Injil. Jadi muridnya Yesus ini ada kuotanya gitu ya Bu ya? Jadi 12 kurang 1 ditambahin 1 gitu. Aku juga muridnya. Buktinya aku sampaikan kepada kalian. Oh mantap. Aku kan murid juga tapi masalahnya Bu, yang saya baca di sini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Waktu itu Paulus belum menerima firman-Nya Bu. Iya. Waktu itu berarti Paulus nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Kan dipilihnya di dalam Kisah Ibu baca nggak Bu? Ibu baca nggak Bu? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Paulus waktu itu udah nerima belum Bu? Enggak dong, di situ pada murid-muridnya lah. Belum nerima kan? Berarti semua firman Yesus habis di sini dong? Iya, di dalam murid-murid. Berarti yang ngasih tahu Paulus bukan Yesus yang ini dong? Paulus dipilih kembali Yesus. Dipilih kembali. Oke. Kan ada ayatnya. Adendum lah ya, adendum lah ya. Adendum lah ya. Diambil lagi gitu. Aku juga sekarang dipilih Yesus untuk pengabaran Injilnya. Roh Kudus ada padaku. Ibu ini pengikut yang ini murid yang ke-73 nih kayaknya feeling saya sih. Kalau saya murid kesekian ribu, kesekian triliun lagi lah. Kan masih udah banyak. Ini para apologet ini semua, apologet Kristen kan pengabar Injil ini semuanya. Bukan hanya murid yang 11. Nah, itu yang dibilang Rasulullah tadi Bu di 153 tadi.
Kan Rasulullah bilang, aku adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu. Ibu paham nggak? Nih saya tunjukin ya. Iya. Nih. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Nah, jadi kalau ada jalan lain, Bu, yang tercerai berai kayak Katolik, Protestan, ada yang Oneness, ada yang Tritunggal, ada yang ini, makanya tercerai berai kalau nggak ikut Nabi Muhammad. Ya, jangan salah. Cocok. Di dalam Daniel, sebentar. Di dalam Daniel, firman ini selalu makanya kalian tercerai berai kalau nggak ikut Nabi Muhammad. Salah. Salah. Ini ayatnya, sebentar. Ayatnya ya, sebentar ya. Firman ini akan diselidiki sampai akhir zaman. Pengetahuan bertambah-tambah ke depan. Ini nggak siap-siap ini firman Tuhan ini. Selalu ini diselidiki. Dengar, ada ayatnya. Sebentar. Ya, mana dia? Oh, ini dia menyelidiki ini Alkitab. Ustadz Tahta, ini udah perang ayat, bukan jalur saya lagi nih Ustadz. Daniel 12, Daniel Silakan, 12 Ustadz. ayat 4. Bang Jibril. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel. Udah berani, udah ada gantian kita pakai data kita. Jadi gini kalau kita mau pakai data ya. Pertama kita harus tahu Yesus itu siapa, utusan. Matius 15. Tunggu dulu, Tunggu dulu. Sebentar, Kita perang ini dalil ayatnya kita. tadi, ayat penyelidikan belum kuucapkan. Iya. Dengar, ini satu ayat aja, baru Bapak ya, baru Bapak Tahta, sorry ya Pak. Ya. Daniel 12 ayat 4, maka aku bilang firman Tuhan ini selalu diselidiki sampai akhir zaman. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Itu dia, silakan Pak. Oke. Pertama kita harus tahu kedudukan Yesus itu utusan. Kalau dia utusan, maka penyampaian firman dia. Yohanes 3:34. Nah, apakah firman itu sudah disampaikan semua? Iya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Karena firman itu sudah disampaikan, maka apa kata Yesus dalam Yohanes 14:47? Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Makanya apa? Kalau ada orang tidak melakukan perkataan Yesus, iya, apa perkataan Yesus yang dia sampaikan firman Tuhan kepada umatnya? Maka Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kalau ada orang yang mengingkari ini, kata Yesus, Yesus tidak akan menjadi hakimnya. Ya, bahkan di ayat setelahnya, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Apa isinya firman di situ? Apa hukum yang terutama? Mengenalkan Tuhan itu Esa. Maka setelah firman disampaikan semua, kalau ada ajaran lagi setelah dia, maka kata Yesus adalah penyesat. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi sudah final ajaran Yesus. Kalau ada orang setelahku, maka aku tidak tanggung jawab, penyesat dia. Sama seperti Musa mengenalkan Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tiba-tiba ada orang datang, ya. Oh, jangan percaya kepada Musa, masa Tuhannya tidak kelihatan. Nah, ini penyesat ini. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan Markus 12:29, Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Setelah dia tidak ada orang datang. Malah dia membawa Tuhan baru. Nah, itu penyesat namanya. Ya gitu sebenarnya, ya. Oke, silakan. Silakan, udah deh. Oke, baiklah. Itu tadi ya, di dalam Yohanes 17 ayat 18 itu, ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, kepada murid-muridnya pada saat itu. Nah, itu. Jadi Paulus itu firman apa lagi yang disampaikan? Kan gitu. Nah,
Makanya dia juga kan bersama-sama dengan murid-murid Yesus pada saat itu. Tentulah kami lebih percaya kepada Paulus dan murid-muridnya dibanding dengan Pak Tata, Bang Jibril, dan Datu, Otak Cerdas, Bang Alip. Gak mungkin kami percaya sama kalian. Ya kami tentu percaya kepada Paulus. Karena Paulus ini adalah sudah dipilih oleh Yesus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Gitu. Kalian mana ada kalian datanya bahwa kasanya kalian dipilih oleh Yesus? Gak ada. Ini dia, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ini dia ya. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini yang menyaksikan Ananias. Ini di TKP ini. Ananias ini adalah pengikut Tuhan yang setia pada saat itu. Jadi sewaktu Paulus ini mau pergi untuk menghajar murid-murid Yesus, maka dia didatangi oleh Yesus dengan melalui cahaya. Lalu dia tidak bisa melihat. Lalu dia tidak makan dan minum. Ya, buta matanya 3 hari karena dia melihat cahaya Yesus itu tadi. Maka disuruh Tuhanlah Ananias untuk menyembuhkannya. Ini di TKP ini. Ada semua TKP-nya. Kalian kan nggak ada. Kalian hanya modal-modal klaim-klaim doang. Ini jelas-jelas ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tuhan sendiri, aku sendiri yang memilih dia. Pergilah Ananias, sembuhkanlah si Paulus itu, katanya. Lalu setelah dia sudah dipilih, lalu dia diberi dirinya dibaptis. Maka dia jadi sembuh, lalu dia menginjilanlah ke segala bangsa. Nah itu. Masa kami lebih percaya sama kalian, apalagi kalian tidak beriman kepada Alkitab. Paulus langsung dipilih Yesus. Tentu kami umat Kristen percaya dong kepada Paulus dan rasulnya. Begitu Bang Tata, silakan. Berarti intinya Kristen ini lebih percaya ke Paulus daripada ke Yesus ya. Karena firman yang Yesus terima udah disampaikan oleh Yesus, sudah selesai. Apa isinya firman itu? Tentang ketuhanan udah final. Siapa Tuhan menurut Yesus? Allah Bapa. Matius 11:25. Ya. Nah, tiba-tiba nanti ada setelah Yesus sudah ada penyesat. Penyesat ini mengatakan, kalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan. Nah, ini penyesat ini. Karena kata Yesus Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Ya. Nah, bahkan tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Lalu, kalau ada Tuhan kelihatan, misalnya ada orang ya, tiba-tiba ada cahaya. Hei bolos misalnya. Oh, siapa engkau Tuhan? Nah, itu pasti setan itu. Karena di dalam 2 Korintus 11:14 Paulus mengakui hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai terang, cahaya. Ya, berarti yang datang ke Paulus ini setan itu. Karena bukan berupa fisik tapi cahaya. Ternyata Paulus mengakui. Jangan heran kalau ada cahaya, misalnya ngaku-ngaku Tuhan, jangan. Bisa jadi itu iblis yang menyamar menjadi terang. Nah, ini di 2 Korintus 11:14. Makanya gini Bunda nih, kalian ini berarti pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus apa? Hukum yang terutama. Allah itu Esa, Tuhan mengenal satu-satunya Allah. Tepat sekali guru, dia Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Maka nanti setelah Yesus tidak ada, ketika ada orang yang memperkenalkan Tuhan baru, Yesus itu Tuhan. Coba dalam Roma 10 ayat 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, loh, mana yang berani percaya? Kata Yesus, Allah Bapa yang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi kata Paulus, Yesus yang Tuhan. Nah, makanya benar tadi yang saya baca tadi itu, bahwasannya dan jikalau seorang mendengar perkataanku, apa perkataan Yesus? Dengarlah Israel, hukum yang terutama dengarlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi tidak melakukannya. Maksudnya apa? Dia masih mencari Tuhan-Tuhan baru. Tidak percaya ke ucapan Yesus. Maka kata Yesus, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan? Dengan cara dia memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Nah, kata Burdani tadi kan ngomong, Yesus sekarang di surga. Ya iyalah, kan dia mentuhankan Allah. Kata Yesus, kalau kamu ingin hidup kekal di surga, mentuhankan Allah.
Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau Yesus ada di surga, ya iya, sama seperti saya. Umat Islam di surga karena mentuhankan Allah. Karena menurut Yesus hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yesus sebagai utusan. Nah kalau Budarni, ya jangan berharap punya surga. Tidak akan itu. Kecuali Budarni ada data. Barang siapa yang mentuhankan aku Yesus, maka dia akan kekal di surga. Nyatanya gak ada kan? Yang ada hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Itu yang ada datanya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan dia. Gitu. Silakan lanjut. Gak apa-apa kalian bilang juga kami ini pengikut. Mana pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Iya sama. Kalau sudah pengikut Yesus sudah jelas pengikut Paulus karena Paulus langsung dipilih oleh siapa? Yesus, dan ada dalilnya. Kami nggak hanya klaim, ada peristiwa, ada TKP-nya, ya ada bukti-bukti tertulis. Ini dia. Mulai dari Kisah Para Rasul 15 tadi. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah bayangkan itu, disuruh si Paulus ini pergi ke raja-raja atau kepada bangsa-bangsa juga ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku, kata Yesus, ya kan? Ayat 17, lalu pergilah anak. Itu kata Yesus kepada Ananias itu ya. Ada saksi mata. Enggak bisa kita omon-omon, enggak, ada saksi mata. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat 18, dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Bayangkan itu, luar biasa. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya kembali. Tadi dia buta, nggak makan, nggak minum. Nah, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Bayangkan, dengan murid-muridnya ada di TKP. Kalian ada kayak gini ceritanya. Ada peristiwanya, kan nggak hanya klaim-klaim doang. Paulus sesat. Kan gitu-gitu aja kalian kan, nggak ada dalilnya. Lalu, ayat 20. Ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah itu dia. Lalu ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan bangsa siapa yang memanggil nama Yesus ini? Kan orang heran-heran, kok bertobat si Paulus ini? Kan dia dulu membunuh-bunuh orang yang selalu memanggil nama Yesus katanya. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam besar kepala? Ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, makanya kami menunggu Mesias ini sekarang, menunggu Tuhan kami. Yesus lah itu Mesias itu. Orang Yahudi juga menunggu Mesias, tapi nggak tahu mereka. Kalau si Yahudi Billy mengatakan yang mereka tunggu Elia katanya, padahal tak ada tercatat. Nggak ada tercatat nanti Elia akan datang menghakimi dunia, nggak ada. Kalau Yesus ada, makanya kami menunggu kedatangannya. Ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding untuk rencana untuk membunuh Paulus. Tetapi masuk jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh Paulus. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok-tembok kota sebuah keranjang. Bayangkan itu, ada datanya. Lalu tunggu ya, masih sabar ya, sabar. Ini masih giliranku kan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Karena dulu kan mereka tahu Paulus ini untuk membunuh para muridnya. Ayat 28, 3 ayat lagi ya. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha mau membunuh Paulus. Ayat 30,
Akan tetapi setelah hal itu diketahui saudara-saudara anggota jemaat, bayangkan, ada dalilnya, anggota-anggota jemaat pun ada saksinya. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ada pertolongan untuk membantu dia supaya jangan dikejar-kejar orang Yahudi pada saat itu. Terakhir 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan. Kami bangga menjadi Rasul Paulus. Terima kasih. Silakan yang lain. Oke. Jadi pertama ya, misalnya pergilah ke seluruh dunia. Maka ajaran Yesus yang harus disampaikan ya, ke seluruh dunia. Apa? Sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Dalam Yohanes 17, 21, 23, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Yesus ini utusan, bukan Tuhan. Ya, tapi kalau ada orang yang menyebarkan ke seluruh dunia dia Tuhan, Yesus Tuhan, maka kata Yesus dalam Lukas 21 ayat 8, penyesat itu. Karena kata Yesus, mereka ini andaikan menyebarkan ke seluruh dunia, harus dikabarkan supaya dunia tahu bahwa Yesus utusan Tuhan di dalam Yohanes 17, 21. Nah, tapi oleh Yesus diperingati dalam Lukas 21 ayat 8. Tapi ingat ya, waspadalah supaya kamu tidak disesatkan, sebab akan banyak datang penyesat-penyesat. Maksudnya apa? Dia memberitakan Yesus dengan bohong. Nah, makanya Paulus ini pembohong dia. Roma 3 ayat 7. Bahkan Paulus menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. 2 Korintus 11 ayat 17. Bahkan dia memberitakan Yesus dengan palsu. Filipi 1 18. Berarti benar kata Yesus, penyesat dia itu. Dia akui sendiri. Ingat ya, aku ini pendusta. Dia ingat ya, aku ini menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. Ingat ya, saya menyampaikan Yesus dengan palsu. Ini diakui. Masa kita mau percaya? Yang kedua, kalau menunggu Mesias, Mesias itu bukan Tuhan. Ya, Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Tiba-tiba ketika orang juru selamat ini datang, ditolak oleh Israel. Ketika juru selamat ini Musa, diterima oleh mereka. Daud diterima, giliran Yesus ditolak. Yang lebih aneh Kristen, malah dikatakan juru selamat ini Tuhan. Padahal dari dulu, Tuhan kalau menyelamatkan manusia, Israel, mengutus utusan. Musa, Daud, termasuk Yesus. Nah, karena Kristen ini ajaran dewa, oh Yesus ini anak dewa, anak Allah. Padahal anak Allah itu di dalam ajaran orang Israel, maksudnya apa? Manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya itu saja. Bahkan orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Atau orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Atau Salomo disebut anakku, anak Allah. 2 Samuel 7:14. Juga Israel umat pilihan disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Jadi tidak masalah. Yesus dikatakan Mesias, anak Allah, enggak masalah. Karena Mesias atau anak Allah itu bukan Tuhan, tapi manusia yang dipilih oleh Tuhan. Gitu. Jadi banyak ada ya. Nah, terus misalnya penghakiman, Yesus nanti dihakimi, menghakimi. Iya. Siapa yang dihakimi? Loh, siapa yang menolak dia dulu? Ada dua. Pertama Israel menolak dia sebagai utusan sesuai Matius 15:24. Sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Mereka tidak percaya dihakimi, wajar. Nah, kalau saya dihakimi, apanya? Tahta mau dihakimi. Loh, ya debat kita. Ya, tahta kamu saya hakimi. Oke, siap. Pakai data ya tahta. Iya, saya bukan Darni. Mau nanya apa Yesus? Siapa aku? Loh, katanya ngaku untuk utusan untuk Israel. Matius 15:24. Nabi, Markus 6 ayat 4. Terus Tuhan yang benar siapa tahta? Loh, kata kamu Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana Bapak tahta? Loh, katamu di surga di langit. Matius 18:19. Bisa kelihatan tahta. Loh, katamu tidak. Yohanes 5:37. Oh, tahta, pasti kamu dulu debater ya? Iya. Ya udah lolos. Giliran Darni ditanya. Bu Darni, saya ini siapa? Tuhan Yesus. Ditampar, yakin saya itu.
Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Gimana? Ya? Kalau umat Islam, apalagi seperti Bang Juma, Ustaz Sugi, debat nanti mereka itu. Pakai data mereka. Pasti apa kata Yesus? Oh, pinter kamu, pakai data. Ya udahlah, kamu hafal semua apa ajaranku, walaupun bukan umatku, kata Yesus. Lolos. Bu Darni ini yang saya kasihan, Kristen-Kristen ini. Mau jawab apa nanti ketika ditanya? Ayo. Gitu. Silakan, lanjut. Nih ya, Paulus pembohong, Paulus penyesat, kan gitu. Paulus orang botol, kan gitu. Kenapa dia dikatakan mengaku orang botol? Agar dia selalu merendahkan diri di dalam penginjilan. Makanya ini dalilnya ya. Kita ngomong tetap pakai dalil, gak boleh ngarang-ngarang ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini ajaran Paulus ini. Ajaran iblis nggak ada seperti ini. Ya, 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, itu perkataan Paulus. Dia mengatakan dia melatih tubuhnya, menguasai dirinya dari wanita-wanita pelacur. Tunggu dulu, dari segala kejahatan-kejahatan. Sambil cek, ya? Ustaz Tata, sebentar benar. Sambil cek, Ustaz Tata, takut ada voice atau SMS Ustaz Tata. Lanjut benar nih. Nah, dia selalu, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kalaulah si Paulus ini mengotori dirinya, melacurkan dirinya kepada banyak-banyak wanita, membunuh, mencuri, merampok, apa segala macam, gak mungkin didengarkan orang penginjilannya. Ini aja dia ngomong ya, 1 Korintus 9 ayat 27, pakai dalil, bukan pakai congor. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berarti dia setiap penginjilan, dia selalu membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang najis. 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia memenahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, pengharapan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah ajaran Paulus. Sungguh luar biasa, sangat menyentuh hati ini. Gak ada dibilangnya, boleh kau mengawini orang, boleh kau berganti-ganti istri. Mana ada seperti itu ajaran Paulus? Gak ada ya. Dia ada dibilangi, dia selalu menyucikan dirinya supaya dia penginjilan itu tidak tercemar hidupnya, supaya orang juga percaya kepada dia. Dia selalu membersihkan dirinya dari bentuk-bentuk kejahatan atau kenajisan yang ada di dalam tubuhnya. Luar biasa. Makanya kami juga diajarkan seperti itu, agar penginjilan itu ya kalau bisa ya janganlah kita di luar kita menghamili anak orang. 2 kali kita gugurkan, seperti ada kudengar baru-baru ini ya kan, 2 kali digugurkan, itu kurang ajar seperti itu. Dia datang ke sini ke rum-rum berapologet, tetapi wanita-wanita dihamilinya, disuruh digugurkan, seperti itu. Makanya batallah penginjilan itu maksud Paulus. Jadi para apologet baik di Islam baik di Kristen, kita kalau bisa kita bersihkan diri kita. Data saja, jangan curhat. Ayo. Udah. Bukan curhat. Ini ajaran Paulus ini. Jadi harus kita laksanakan karena ini ajarannya, karena dia dipilih oleh Yesus agar kita menyucikan diri kita. Silakan. Itu dia. Jadi gini ya. Mau sedikit nanya ini kepada host nih ya. Tunggu dulu Bang. Jadi gini. Kasih itu apa? Mau nanya sedikit nih. Tenang. Agak penasaran nih sama bapaknya Yesus itu siapa? Ya nanti Bang. Terima kasih pada host. Oke. Jadi gini ya, kalau kita mengatakan ajaran kasih itu apa sih?
Maka di dalam Ulangan 11 ayat 1, kasih itu melakukan perintah Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, kalau Paulus bukan kasih, kalau menurut dalil ini justru merusak ajaran itu. Contohnya, ya, kita harus tahu tadi saya ini mengatakan itu pakai data, Yesus pembohong itu, Roma 3 ayat 7. Bahkan dia sebagai orang yang botol, bukan sebagai firman Tuhan. Itu kan 2 Korintus 11, 17. Dan memberitakan Kristus dengan palsu. Ya, dia bukan Tuhan, diberitakan Tuhan. Menjadi Tuhan, berarti palsu. Filipi 1, 18. Dan dia sifatnya bunglon. Ya, dan berkumpul dengan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Kalau dia berkumpul dengan orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia seperti itu. Bunglon dia. Ini dalilnya di 1 Korintus 9, 20 sampai 21. Nah, tadi kan yang namanya kasih melakukan perintah Tuhan. Nah, Paulus malah membatalkan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat. Roma 3 ayat 21. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Padahal di dalam Ulangan 11 ayat 1, kasih itu melakukan perintah Allah. Kalau Paulus enggak, semuanya mau dirusak sama dia. Ya. Roma 3 ayat 28. Di situ manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Taurat membangkitkan murka. Ya, Roma 4 ayat 15. Juga hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ibrani 7:19. Di hadapan Allah hukum Taurat tidak dibenarkan sama sekali. Galatia 3 ayat 11. Jadi ya, Paulus ini bukan ajaran kasih. Karena kasih itu melakukan perintah Tuhan. Coba lu buktikan nabimu puasa 30 hari. Pelan-pelan Pak Supir ya, pelan-pelan. Oke. Coba lu buktikan nabimu puasa 30 hari saya. Iya Bang, sabar ya. Sabar. Oke, Burdani tidak ada. Sekarang kamu dekat dengan saya. Oke, sekarang kamu apa yang kamu kuasai sekarang? Ayo. Burdani sudah tidak ada. Sekarang tema yang kamu kuasai. Enggak karuan lari lompat. Saya tantang kamu sekarang, ayo. Sekarang apa? Pilih ayat perikopnya pun kau enggak tahu berbicara tentang. Sekarang kamu saya tantang dialog apa yang kamu kuasai dalam hidup. Kau lu udah. Ilmu cek. Ya sudah kita dialog ayo. Saya lu. Hah? Berani nggak dialog? Ya. Ya sudah kita dialog ayo. Iya ayo. Ya oke, tema yang kamu kuasai apa? Keluar. Saya mau turun. Ya, apa yang kamu kuasai? Turunkan semua ini yang ada di atas ini, turunkan. Kita Nggak buat. usah Saya lah, dulu ayo, saya silakan. tanya kau. Kalau berani, Buktikan nabimu puasa 30 hari. Saya mualaf malam ini. Itu aja. Lu buktikan datanya di Quran. Saya mualaf malam ini. Coba kalau lu. Kenapa? Mau nanya apa? Iya. Hah? Buktikan nabimu puasa 30 hari. Nabi Muhammad dia puasa, itu sudah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus datanya, jangan kau congormu aja. Ustaz tai kau coba. Pertanyaan apa kamu? Seperti gini ya. Nabi memerintahkan haji. Jangan kau ngomong dari Haji wada itu ada. Jadi ketika ada perintah, ada haji, ada puasa, beliau juga melakukan. Udah sekarang yang kamu kuasai apa dalam Bible? Ayo. Yang kamu kuasai apa? Hah? Coba saya tantang kau buktikan nabimu berpuasa 30 hari. Ini bisa diskusi. Dari tadi Bu Dani. Ayo buktikan sob. Ada keseruan. Kejang, weh, penyembah manusia, kau kejang kau. Hah? Coba kau buktikan. Kau tuh penyembahan orang, maksud kau. Aku udah tobat dari nyembah orang. Aku sudah tobat dari nyembah orang, maksud kau. Kau udah kejang nih otak satu nih penyembah manusia nih. Nyembahan orang kok bangga kau. Oh, Bu Darni dari tadi. Oke, silakan naikkan siapa yang mau dialog atau mau bertanya. Sebentar Ustaz, saya promosiin. Punya Bunda Mela dulu ya, Ustaz ya. Oh iya iya. Iya. Sambil dicek WA-nya Ustaz. Ya, teman-teman masih ada penonton di sekitar 2100 ya.
Ini akunnya Bunda Mela, beliau berasal dari Indonesia, tapi sekarang saat ini berdomisili di Amerika. Beliau salah satu pensupport dari teman-teman apologet Islam Indonesia, teman-teman. Jadi minta tolong untuk di follow saja. Di follow saja nomor akunnya Bunda Mela ini. Nanti insya Allah kalau nanti sudah selesai diskusi, Bunda Mela akan ngasih surprise, akan ngasih berupa koin-koin. Ketika ada pertanyaan nanti bisa dijawab oleh penonton yang ada di bawah. Nanti yang memberi soal langsung Ustaz Tahta, yang ringan-ringan saja persoalannya. Ya silakan sambil lalu di follow teman-teman ya. Ada 2.100 penonton. Berarti kalau muslim, anggaplah 1.500-nya itu muslim, berarti Bunda Mela malam ini mengantongi sekitar 1.500 follower. Silakan di follow. Kita berbagilah bulan puasa ya Ustadz ya. Iya Bunda. Insya Allah. Sambil menunggu sahur ya. Bunda Mela di Amerika di sana masih jam berapa Bunda? Jam 10 pagi masih. Saya masih seger. Kalau Ustadz Tahta mau sampai pagi, saya bisa ladenin. Masih sehat. Ya silahkan kalau ada teman-teman non-muslim, teman-teman Kristen yang mau naik, asalkan jangan ngegas ya. Ini diskusinya yang bisa mengedukasi penonton di bawah, ya. Bunda Mela ini tidak mau, jangan dikasih koin, beliau mintanya di follow saja teman-teman, bukan disupport dengan koin, bukan. Silakan untuk teman-teman Kristen, kalau mau berdiskusi yang santun di sini, ya tidak saling tumpang tindih, saling gantian gitu kan, saya persilakan untuk naik. Atau ketik satu. Di sini saking banyak ya yang minta naik, silakan ketik satu. Saya ketik satu aja. Kalau Kristen saya naikkan. Ya silakan sambil lalu di follow teman-teman ya. Kalau 300 sekitar 300-an itu dibagi 2, berarti sudah ada sekitar 150 yang memfollow. Yang sudah memfollow dari dulu, terima kasih kami ucapkan. Sambil lalu di follow teman-teman ya. Ada 2.000 penonton. Nanti kita lanjutkan nanti untuk diskusinya. Sebelumnya saya sapa dulu Bang Aldrik yang ada di atas ini. Bang Aldrik Rifnata. Selamat pagi ya sekarang ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ya, kalau boleh tahu agamanya apa Bang? Saya agama Islam Bang. Oh, agama Islam, kirain Kristen. Ada yang mau disampaikan Bang? Sebenarnya sih nggak ada, cuman tadi kan dengar dari percakapan yang tadi sempat keluar dari room ini kan, kayak ada yang kurang mengenakan gitu nah. Ya, Abang tunggu ya, nanti kami persilakan yang Kristen dulu. Itu Saprijal di bawah nggak bisa dijambak. Saprijal buat permintaan naik, Saprijal. Dia ketik satu itu. Saprijal Rianto Rija, Anda ketik satu berarti Kristen ya. Nggak bisa dijambak. Silakan buat permintaan. Ini Bunda siapa tadi itu? Sudah KO, gimana? Kok turun tanpa dikit? Budarni, gimana Budarni? Sudah menyerah Budarni? Ya, teman-teman Kristen ketik satu ya, biar dijambak aja. Saprijal nggak bisa dijambak. Yang tadi tuh kejang-kejang dia, kepanasan dia tuh. Iya. Padahal Ustaz Tata pakai data loh, dari dalil. Kok
Bantah mau Iyalah. berkejam. Enggak, dilihat dari komentarnya kan menghujat dia. Komentarnya dari tadi. Saya kan host. Jadi buka komal itu apa ya? Tidak bisa dibohongi ya. Ketika saya naikkan komentar-komentarnya, saya baca dulu. Gitu. Naik Tok Darmi naik. Abang sayang, kau itu bukan Kristen kau tuh pengikut Paulus kau. Orang bak data kok kejang-kejang. Gak ada ilmu kau. Penyembah setan kata kau. Ini nih saya naikkan Andre, mudah-mudahan dia Kristen. Kok bisa ya? Lo minta naik tapi ngorok. Ya begitulah umat-umat pengikut Paulus. Baru pura-pura ngorok. Ya, pura-pura ngorok, banyak gaya semua. Termasuk abang sayang itu. Buat malu Kristen kau. Nyembah setan aja kau bangga. Selamatkan malam, pagi, siang, sore, apa ini? Pagi ya, pagi. Ya. Selamat malam, Rasul. Silakan selamat malam. Silakan bertanya dari suaranya. Ya, Kardus, selamat pagi. Freddy. Si Mom ini udah tidur ya, Mom? Ya, Freddy Kristen. Muslim bang, bang. Yang Muslim baru dulu bang. Baru. Yang Muslim baru dulu kalau kawan ya. Kita narasumber Kristen nggak ada. Mom masih sampai ya, Mom ya, Momis.